logistik menentukan nilai jual suatu produk. Ya, setuju ya. Dengan sebarannya outlet di seluruh Indonesia, kan setiap tahun UMR pada naik nih. Makanya para investor nyari daerah yang di sana UMR-nya kecil. Bapak Ibu, dengan berkembangnya UMKM, produksi mulai meningkat. Boleh AO-nya head office-nya di Jakarta atau di kota-kota besar, tapi produksinya mungkin di kabupaten. Dengan memberdayakan area sana juga, membangkitkan perekonomian di sana juga. Nah, kendalanya memang ada di logistik. Adanya di kargo, salah satu memanfaatkan itu. Kita sampai ke pelosok kanan. Ini faktor-faktor yang biasanya nih para pelaku bisnis seperti Bapak Ibu, harga pastinya, apalagi di sektor UMKM, pengiriman yang cepat, efisien, aman dan tepat waktu. Kalau bahasa logistiknya SLA, service level appraisal, sama yang ketiga itu jangkauannya kirimannya sampai mana sih? Gitu. Klaim asuransi yang cepat pasti harus ada dalam setiap ekspedisi, apalagi yang gadget, karena kita jasa, barang dititipkan ke kita amanah, dan kita juga akan mengcovernya pakai ada asuransi. Terus tracking yang akurat, nah apalagi tadi datanya Mas Lutfi itu kurang lebih 70% mulai digital semua, minimal dari HP-nya. Pasti orang sekarang maunya lihatnya ada yang trackingan real time itu. Jadi apa yang indikator lakukan untuk meminimalisir kendala pengiriman? Kita bisa sebut tadi tersebarnya outlet kita, pemonitoran full dengan CCTV. Jadi kalau Bapak Ibu buka Instagram kita, itu ada monitoring center kita, ada satu ruangan monitor gede segede ini, itu dibagi beberapa TV gitu ya. Nah, itu 24 jam ya, 3 shift 7 hari seminggu kerjanya gitu. Lihat ini paket nggak gerak, tegur, paket nggak gerak, tegur. Jadi kita nggak nunggu truk penuh dulu baru berangkat, karena kalau nggak berangkat outlet itu ada penalti. Kita menjaga itu. Di Indonesia itu Bapak Ibu ada 191 juta pengguna sosmed. Nah, penduduk kita kan sekitar 200 jutaan. Jadi hampir semua orang di Indonesia itu udah hampir memakai sosial media. Dan pertambahannya dibanding tahun 2021 itu ada 21 juta akun baru yang dibikin. Jadi mungkin ada anak muda yang baru dapat HP, atau mungkin orang tua yang baru bikin sosmed. Akhirnya itu banyak pertambahan 21 juta pengguna medsos yang baru. Bilang bahwa di tahun 2022 social commerce, orang menjualan lewat medsos itu menyumbang 10% terhadap transaksi semua penjualan retail di Indonesia. Artinya jualan macam-macam ya, makanan, minuman, pakaian segala macam itu 10%. Di tahun 2025 itu ekspektasinya naik 20%. Jadi 2 kali lipat orang lebih banyak belanja lewat medsos di tahun 2025. Berarti kan ada ruang pertumbuhan di sana ya. Makanya kita terus berusaha untuk mengoptimalkan media sosialnya buat jualan. Jadi dari awareness, orang dari nggak tahu jadi tahu, consideration, orang terpapar beberapa kali, akhirnya berpikir, kayaknya kok saya butuh atau saya pengen ya. Begitu udah kayak begitu, ditutup sama konten yang, ayo beli, kita ada promo, diskon segala macam, itu harga khusus. Pandemi itu malah kita lumayan growth-nya naik, karena orang-orang malah fokus ke makanan sehat ya. Karena dari daripada sakit ya kan, mending makan makanan sehat ya. Jamu-jamuan kan naik waktu itu tuh, termasuk kita juga makanan sehat juga naik. Bapak Ibu, karena kan orang megang HP kan, orang pada pinter-pinter sekarang kan konsumen, jadi kayak kita ngejelasin malah lebih pinter konsumen kita daripada kita. Jadi kitanya juga harus improve di produknya. Jadi kita juga selalu improve, masuk-masukan itu, bahkan harus sering-sering nanya sama konsumen biar tahu kira-kira kurangnya produk kitanya apa sih. Jangan kayak udah pernah dibeli sama konsumen, kita nggak nanyain konsumen kita. Ternyata mereka beli sekali tapi malah nggak mau beli lagi. Itu lebih parah daripada orang yang komen-komen pedes ya sebenarnya. Kalau kita lebih suka di komen pedes produk kita daripada mereka sekali beli tapi dia nggak komen, oh ya makasih ya, terus besok-besok nggak beli lagi. Itu kacau deh, udah kita harus cari customer baru lagi, harus mulai dari awal lagi, budgeting lagi, capek banget. Dari mitra itu kadang-kadang kenapa kita punya produk tuh turunan sorghum tuh banyak ya, dari bikin gula, bikin kecap dan sebagainya, itu gara-gara inputan dari mitra juga. Jadi kayak, Mas bisa nggak bikin gula dari sorghum nih? Ya, kita input, dulu kita bawa ke tim R&D, akhirnya kita kerjain. Jadi dari situlah kita bertumbuh, dari market sebenarnya kita bertumbuh. Terus juga kayak reseller kita ada konsultasi, termasuk konsultasi di bidang ini ya, jasa pengiriman. Makanya
kadang-kadang jasa pengiriman ini juga ada yang sembarangan ya, kirim ke kita kayak ke Padang tuh, ternyata barangnya rusak, di-feed, akhirnya diomelin orang dan lain sebagainya. Makanya akhirnya kita filter lah jasa pengiriman, nah kita juga pakai JNT Cargo jadinya juga. Itu kayaknya oke banget buat jasa pengiriman biar safe, dan menurut saya JNT Cargo affordable ya, terjangkau sama kayak tiap bulan.